Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, Sabtu 25 Desember 2021, Hari Raya Natal. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Natal ini. Madabakti nomor 330. Madabakti nomor 330, umat berdiri. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabi lah dipilih Tuhan, putranya ini yang menjadi utusan. Selamat datang, hari Kristus, Putri yang nyata, berwajibkan Tuhan kita. Anak Yesus yang dewasa dari Allah, mengutuk dosa dari surga.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat hari Natal. Hari ini bagi kita adalah pesta penuh sukacita, sebab Yesus adalah cahaya kita yang bersinar di dalam gelap dan kegelapan tidak dapat menguasai Dia. Hari ini bagi kita adalah pesta penuh sukacita, sebab Yesus datang di dalam dunia kita dan memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hari ini bagi kita adalah pesta penuh sukacita, sebab telah lahir di tengah kita Putra Allah, dan Ia datang untuk tinggal di tengah kita penuh rahmat dan kebenaran. Hari ini dengan penuh sukacita, kita menghaturkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Mari kita memandang Yesus, oleh karena dalam kelemahan dan kerapuhannya sebagai seorang anak, kita melihat wajah Allah yang tersenyum kepada kita. Saudara sekalian, ketika kita berdosa, kita membiarkan kegelapan masuk kembali ke dalam diri kita. Mari kita mendahului perayaan Ekaristi ini, mohon kepada Tuhan agar Dia mengampuni kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Parawaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah sinar cahaya kasih-Mu menghalau dari diri kami kegelapan dosa. Buatlah kami menjawab kasih-Mu dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bergabung bersama para malaikat di Padang Efrata, memuji memuliakan Tuhan pada kesempatan ini, pada hari raya Natal ini dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis labramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii, unigenite, Iesus Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Victoris peccatamur miserere nobis, victoris peccatamundi, suscite deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Gloriantus solus sanctus, Tuus solus Dominus, Tuus solus aprisipus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 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 Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa.
maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu, Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kita pakai rumus singkat pasal 1 ayat 1 sampai 5, ayat 9 sampai 14. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperanakkan, bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, saya ingin menceritakan di hari istimewa ini beberapa cerita yang barangkali terlalu sentimental, tapi Natal itu hari yang sangat sentimental. Sekali waktu seorang suster sedang bercerita di depan kelas kepada anak-anak tentang kisah kelahiran Yesus. Si suster tentu saja mulai dengan Maria dan Yosef yang menempuh perjalanan dalam udara membeku di musim dingin dari Nazaret ke Bethlehem. Waktu tiba, mereka coba tanya sebuah tempat penginapan. Ternyata sudah penuh. Si pengelola menunjuk tempat penginapan lain. Mereka pergi ke sana, tapi mendapati cerita yang sama. Aduh, maaf sekali, tidak ada tempat lagi. Akhirnya seseorang menunjukkan sebuah gua di lereng bukit. Maka mereka mendaki ke sana, ke gua tersebut yang dipakai sebagai tempat bernaung hewan-hewan peliharaan. Suster menggambarkan keadaan gua. Tidak ada pintu, angin dingin bertiup masuk. Gua itu sendiri lembab, kotor dan dingin. Selanjutnya suster menggambarkan bagaimana Yesus dilahirkan di gua itu. Lantas ia bertanya, "Nah, kalau kamu ada di sana, di gua itu, bersama Yesus, Maria, dan Yosef, apa yang akan kamu buat?" Seorang anak laki-laki angkat tangan. "Suster, saya akan ambil sapu lalu bersihkan gua dengan sebaik-baiknya." Seorang anak perempuan berkata, "Suster, saya akan bikin teh hangat 3 mangkuk, 1 untuk Maria, 1 untuk Yosef, dan 1 untuk Yesus." Anak laki-laki kedua menjawab, "Saya akan buka jaket saya dan menyelimutkannya ke bayi Yesus." Anak laki-laki kecil lainnya berkata, "Saya akan kumpulkan kayu api lalu bikin api unggun besar." Begitulah seterusnya murid-murid memberikan jawabannya. Sampai akhirnya si suster melihat bahwa semua sudah mengatakan sesuatu, kecuali anak yang paling kecil yang duduk di bagian belakang. Katanya, "Helen, kamu akan bikin apa?" Si gadis kecil berkata sambil berbisik, "Suster, kalau Maria mengizinkan, saya peluk si bayi dengan penuh kasih dan benar-benar mencintainya." Saudara sekalian, ini jelas merupakan jawaban terbaik. Cinta adalah yang dikehendaki Yesus dari kita. Cinta kita itu sajalah yang bisa memuaskan Dia. Di hari Natal, yang Yesus impikan dari kita bukanlah agar berusaha menyapu gua yang kotor, atau secangkir teh hangat, atau jaket yang kita pakai, atau api untuk menghangatkan udara yang dingin. Yang Ia inginkan adalah cinta kita. Di hari Natal, salah satu langkah terbaik menunjukkan cinta itu adalah kita sudah menerima sakramen tobat, lalu menerima komuni yang dipersiapkan dengan baik dan dengan penuh kasih yang tulus. Saudara-saudari, di hari-hari terakhir ini kita sudah bikin daftar orang-orang yang mau kita berikan ucapan selamat. Entah itu cuma daftar yang tidak tertulis, tetapi cuma dalam pikiran, yang mau kita kunjungi, atau kita mau beri hadiah, atau setidaknya mau kita kirimi SMS Selamat Natal. Tapi jangan kita lupa bahwa hari Natal adalah hari ulang tahun Tuhan kita Yesus. Jangan sampai kita tidak memasukkannya dalam daftar kunjungan atau ucapan selamat kita. Jangan biarkan Natal berlalu tanpa kita ingat untuk memberikan kepadanya cinta kita. Boleh dikata tidak ada cara yang lebih baik dalam memberikan cinta kita daripada dengan bertemu Dia,
melalui penerimaan sakramen tobat dan komuni ekstra khusus. Kita dapat membuat sakramen tobat dan komuni itu menjadi ekstra khusus dengan misalnya pergi berlutut sejenak di depan kandang Natal dan merenungkan cinta yang telah mendorong dia dulu datang ke tengah-tengah kita sebagai bayi mungil di Natal pertama itu. Begitulah Allah melakukan sesuatu yang agak sentimental dengan datang ke tengah-tengah kita sebagai bayi mungil, ikut merasakan dan mengalami seluruh pengalaman carut-marut menjadi manusia. Ini hal yang sangat sentimental bagi Tuhan untuk dilakukan. Saudara sekalian, kalau boleh saya tambahkan 2 cerita sentimental lain lagi. Yang pertama begini, pagi-pagi benar di suatu hari Natal, 2 anak kecil, kakak beradik, Peter dan Timothy, bangun dari tidur dan berlari turun tangga mau membuka kado-kado Natal untuk mereka di bawah pohon terang. Dalam sebuah kotak ada sebuah bola mainan besar dari kulit. Ini sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan oleh Peter. Bukan main senangnya. Adiknya bertanya, apakah Om Bill yang memberikan bola itu kepadamu? Bukan dia, katanya. Apakah Opa? Sekali lagi Peter menjawab, bukan. Siapa yang memberikannya kepadamu? Apakah di situ ada tertulis nama pengirimnya? Tidak ada, aku Peter. Tapi saya tahu pasti Mama yang kasih. Bagaimana kamu tahu? Tanya Timothy. Karena tidak ada orang lain yang mencintai saya sebegitu besar, jawab Peter. Saudara-saudari, sambil memandang bayi Yesus di palungan, kita pun bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Tidak ada orang lain selain Tuhan yang dapat melakukan hal seperti ini. Tidak ada orang lain yang mencintai kita sebegitu besar. Cerita saya yang berikut tentang satu pasangan suami istri yang mendapat anak pertama, seorang anak perempuan bernama Charlotte. Lantas 5 tahun kemudian anak kedua bayi laki-laki. Ketika si ibu kembali dari rumah sakit bersalin dengan bayi yang baru lahir, anak perempuan yang berumur 5 tahun itu berkata kepada orang tuanya, "Saya mau sendirian dengan adik kecil saya, cuma beberapa menit." Maka orang tuanya meninggalkan ruangan, tapi membiarkan pintu sedikit terbuka supaya diam-diam mengawasi Charlotte. Anak 5 tahun ini memeluk erat adik kecilnya, menatapnya, lalu berkata, "Saya mau kau bilang kepada saya, seperti apa Tuhan itu? Saya mulai lupa." Saudara-saudari, bayi mungil di pelukan Maria adalah dia yang mengatakan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu pokoknya penuh cinta kasih kepada kita semua. Bisa saja kita sudah mulai lupa bahwa Natal adalah saat ketika Yesus sekali lagi mengatakan kepada kita semua seperti apakah Tuhan itu, yaitu penuh kasih yang tak terbatas bagi masing-masing kita. Memang gampang memandang ke dunia di sekitar kita dan melihat adanya kekerasan, ketidakadilan, ketakutan, dan peristiwa-peristiwa menyedihkan di mana-mana. Natal tidak menyangkal kenyataan adanya semua kekejaman dan kematian itu. Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu lebih kuat, lebih nyata daripada semua kejahatan tersebut. Saudara sekalian, kota Napoli di Italia mengalami banyak tindak kejahatan, mafia, dan kemiskinan parah. Tapi kota Napoli juga terkenal dengan hasil kerajinan kandang-kandang Natalnya yang istimewa, khususnya bahwa mereka mengisi kandang-kandang Natal mereka dengan belasan patung kecil, anak-anak, orang tua renta, polisi, perempuan dengan keranjang cucian, nelayan, dan lain-lain. Seluruh dunia terwakili dalam kandang-kandang Natal Napoli ini. Dan itu tepat sekali. Allah menghendaki seluruh dunia datang ke palungan dan menjadi satu keluarga. Yesus itu bayinya tiap-tiap orang. Dia adalah bayi yang telah datang untuk mengatakan kepada kita seperti apa Allah itu sebenarnya. Kalau barangkali kita sudah mulai lupa. Seluruh diri Allah adalah hati
yang penuh kasih, yang tidak terbatas, dan penuh belas kasih bagi masing-masing kita. Jadi saudara sekalian, ada 3 cerita untuk Natal kali ini. Sentimental, betul. Tapi Natal adalah pesta yang paling sentimental dalam setahun. Pesta yang mengatakan kepada kita hal yang sungguh mengagumkan, betapa sentimentalnya Tuhan kita itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Allah berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita menjadi putra-putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab sesuai yang ada di berita paroki. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam memperjuangkan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Bersama umat wilayah rohani Santo Athanasius dan umat wilayah rohani Santo Mikael yang menjadi pengurus liturgi hari ini, kita berdoa dan mohon berkat untuk seluruh umat wilayah rohani. Bersama keluarga Dahua, Gio, kita bersyukur atas berkat dan rahmat yang dialami oleh keluarga serta mohon keselamatan jiwa untuk anggota keluarga, Bapak Paulus Dahua, Rianto Dahua, Nasno Dahua, Leo Dahua, semoga mendapat pengampunan dan tinggal bersama dengan para kudus di surga. Bersama keluarga Kindangen Komaling, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat dan anugerah yang diberikan kepada keluarga. Kita bersyukur juga sebab pada tanggal 22 Desember lalu salah satu anggota keluarga bisa bertambah usia setahun. Kita berdoa juga untuk keselamatan jiwa Mama terkasih Teresia Alcepaendong yang telah meninggal tanggal 30 November 2015 yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan diberi kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Kita berdoa juga untuk Papa terkasih Aloysius Sinyo Wawor yang telah meninggal tanggal 1 November 2021.
Semoga diampuni segala dosanya dan diberi selalu kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Kita berdoa juga untuk suami, papi, opa terkasih almarhum Bapak Polce Petrus Paulus Lumenta yang meninggal 19 Juni 2021. Semoga diampuni segala dosanya dan diberi kedamaian bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra dan putrimu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 334. Dengarlah di padang sunyi lagu pujian merdu, bergemalah di angkasa. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Bapa penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana perdamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan kurban Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran Putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak terampiri, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Dia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu agar segalanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Dari sebab itu bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau dengan sukacita bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Leni Sanctelli et Terra, Leni Sanctelli et Terra, Gloria, Gloria Tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Benedictus with Bene, Benedictus with Bene, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Madabakti nomor 339.
dengan ring, yang Yesus sudah datang. Gembala terpana memandang angkasa, penuh malaikat surga menaburkan warta, ya wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan ring, yang Yesus sudah datang. Gembala menuju ke gua, bersujud dan berdoa pada Allah Putra, yang wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan ring, yang Yesus sudah datang. Mada Bakti nomor 348. 348. Lahirlah di Betlehem seorang putera, yang patut aku kasih dengan tulus hati. Sungguh dengan tulus hati, padanya ku serahkan segala milikku, jiwa ragaku, genap hidup dan matiku. Sungguh hidup dan matiku. Oh anak yang ilahi, sambutlah kasihku, sudi jadikan kamu apimu setia. Sungguh apimu setia. Tiga 357. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Karena kini Allah Putra jadi manusia.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Pengumuman Gerejani. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR, yang sudah memimpin perayaan Ekaristi di Hari Raya Natal ini, petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi, Wilayah Rohani Santo Mikael, Wilayah Rohani Santo Athanasius, dekorasi WKRI Ranting Santa Agata dan WKRI Ranting Santa Emilia, organis, tim Komsos, petugas parkir, dan kepada kita semua yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi di Hari Raya Natal ini. Terima kasih juga kepada semua penyumbang, donatur yang telah mempersembahkan untuk pembangunan renovasi fasilitas gereja dan pembangunan menara lonceng. Masih terbuka bagi yang ingin menyumbang untuk kedua hal tersebut, bisa langsung ke rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Selanjutnya informasi untuk penyelesaian kupon Gotaus kepada Wilayah Rohani Santo Athanasius. Bisa langsung menghubungi animator Ibu Ansya Tulusan atau langsung ke rekening Bank BNI yang sudah tertera di dalam warta paroki. Selanjutnya pengumuman untuk hari Minggu 26 Desember 2021, Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yusuf di stasi pukul 7.00 WITA dan di pusat paroki pukul 9.00 dan 18.00 WITA. Terima kasih juga kepada umat yang sudah menonton drama Natal persembahan dari Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, dan DPP Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Mohon untuk subscribe, like, dan share yang sudah sebagai media pewartaan untuk kita semua. Selanjutnya pengumuman tambahan diharapkan dari Pastor Paroki, dipersilakan. Terima kasih. Untuk besok ada hari Minggu sesudah Natal adalah hari Pesta Keluarga Kudus. Untuk itu ada pemberkatan keluarga-keluarga sesudah misa, dan yang tampil untuk diberkati adalah keluarga yang lengkap. Jadi bapak, ibu, dan anak-anak semua satu kali. Terus kalau tidak lengkap, kalau cuma bapak atau cuma ibu, itu bukan satu keluarga boleh dikatakan. Jadi tidak, lebih baik jangan tampil ke depan. Yang diberkati oleh pastor cuma keluarga yang lengkap. Lantas saya mengucapkan kepada yang belum mendengar ucapan saya, selamat Natal kepada semua dari lubuk hati yang terdalam. Semoga damai Natal, damai sejahtera Natal mengantar kita memasuki tahun yang baru 2022 dengan senang hati. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Mada Bakti nomor 352. Alam raya karya Bapa bagi manusia, maka dan perkasa subur sertakan hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka ditinggalkan, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Terima kasih dan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh umat untuk tidak meninggalkan Bagaimana dengan apa kandungan dah? Dapat lihat rupa sedekat-dekat ini stono kita mau melahirkan. Soalnya kita pergi belakang sudah rasa sakit kuat. Semoga anak kita lahir nak sama dengan orang begini. No? Nak sama bagaimana le? Namanya anak. Pasti sama dengan orang, no? Bukan begitu. Kita pe maksud, orang pe keadaan susah begini. Jangan begitu, kuat. Masih banyak le orang yang sama dengan orang begini. Dorang itu susah. Mana sama dengan orang? Melihat jodoh orang masih boleh berjalan, boleh bikin acara. Sedangkan orang lejo, termemakan. Yang ada. Kita ingat dulu torang waktu udah kawin. Torang harapan, torang mau hidup senang. Mar kenyataannya berbeda.
Marna apa-apa, kita terima kok semua ini. Nana ndak menyesal dah kawinin kita. Mau menyesal bagaimana? Semua sudah terjadi. Kita tetap selalu ada dengan kok sampai mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Halo Andre. Kok dari mana Ngana? Dari situ. Oh, kira mau ke mana? Mau kemari lo, mau cari pangana. Iyo, kita mau keluarkan urusan ini. Ya, cepat-cepat ini. Iyo, kita mau pipa tuan tanah. Maksudnya? Tuan tanah siapa? Yang punya rumah ini. Ya rumah? Kok ini nggak punya? Kita mau cepat, kita mau. Tunggu, Dre. Dre. kabar? Gimana, Dang? Sampai keadaan sekarang. Apa ini? Tapi keadaan lagi susah, Bu. Ini rupa sedekat-dekat ini, Kang. Iyo. Ini orang, apalagi keadaan kita sekarang. Sudah lama mau melahirkan. Kok mana Pak itu ada? Kenapa ini cuma sendiri ini? Dalam keadaan begini, dia bisa mau ke gereja, Bu. Dia belum bisa mau datang ke gereja karena adanya terompe hidup susah begini, Bu. Orang kasihan, Bu. Dia mau makan, soalnya nggak ada doi mau makan. Terus terompe rumah, tuan tanah suruh keluar ke orang, Bu. Semua orang pasti akan pernah alami itu hal-hal yang mungkin sekarang Ibu Rini alami. Tapi orang harus tetap kuat karena orang yakin kalau orang berdoa, orang mau membuka diri, pasti Tuhan akan kasih petunjuk pada orang. Ya mungkin dengan perhatian dari orang-orang yang ada di dekat pada orang. Terima kasih banyak dah, Bu nih. So, dorong, kasih nasihat ke kita supaya lebih kuat dan sabar menghadapi hidup ini. Semua orang mesti datang pada Tuhan, berserah diri kepadanya, ya. Memang mesti begitu karena ya tiap orang pasti akan pernahlah alami hal-hal yang rupa Ibu Rini dialami saat ini.
mana ngana? Dari toko bangunan di muka. Nah, bikin apa ngana di situ ya? Coba-coba tanya sepatu ada kerja di situ. Kok nggak ada pekerja Jo? Ya, kok bilang nggak ada no. Ntar orang kerja di berhenti. Oh. Tadi Bobby udah datang cari pengana. Kau dia bilang apa? Ya, dia nak bilang cuma ada perlu pengana, nak bilang apa-apa. Andri. Siapa? Bobby. Siapa Bob? Andre ada? Ya ada keluar, udah pergi kerja tadi di Petamang. Kenapa ada perlu apa so? Ya enggak, cuma pas dah lewat jadi jam ada pas singgah. Oh nanti Jo kalau so pulang tak bilang. Oh iya dah, cuma permisi, makasih. Ya. Apa dia perlu apa, Kang? Barangkali dia sudah jadi apa kita so di gereja. Makanya dia cari pak kita. Mar, orang suruh pas lamanya ipi gereja, Kang. Kita kok so rindu mau ke gereja no. Sama le, kita le suka mau pergi gereja. Mar, bagaimana ya? Kita sudah enak mau pergi gereja. Kita malu. Mau pergi gereja kok mau malu. Iyo no, tak malu. Karena nada doi mau kasih derma. Apa mau malu? Di orang-orang lainnya pergi biar nak kasih derma, dulunya nak mau malu. Yang penting orang hati tulus pergi gereja. Tetap Tuhan tahu orang hidup ini. Memang orang susah. Bagaimana dia orang mulia? Kong pergi gereja, kong mau bawa kumpul. Terus apa yang kita mau bagakan lagi? Mentoran keadaan sebegini. Tapi teman-teman bilang apa jo? Tuh lah yang mau bilang orang bilang apa jo pat orang? Mari kita komang suka sekali mau pergi gereja no. Tuhan Yesus tolong kami, curahkanlah roh yang suci, agar kami jadi abdi yang setia sampai akhir. Rin, ambilkan makanan kita. Siapa nggak cuma bari yang di situ dah? Kita suruh kami makan nggak cuma bari yang di situ. So lapar kita ngomong. Ini kuat, kita belum mau masak. Siapa nggak belum mau masak dah? So siang begini. Lapar sekali ngomong kita. Bagaimana kita mau masak? Sedangkan ini terus ada doi mau beli makan. Yang tahu siapa terus hidup begini. Pak, kita cuma bilang, bos dah bilang pak kita, so boleh keluar aja dari sini karena ini tanpa ini dia semua backing akan gedung. Nanti juga kita mau bawa kuda pada dia. Mau baca tadi dia. Tuh, mana nentau diri ngana no. Cuma bat tinggal pak orang petampal ya kebanyakan mulu ngana. Urus cuma pebini itu.
Rini, Hei Doa, dari mana? dari gereja ada perlu sini no. Tadi so baku dapat dengan Andre mar buru-buru dia mau ke Ya, mana? tunggu dan tanda kursi dulu Katu. Biar Jo, nanti kita ambil. Aduh, merepotkan sekali. Ya taruh kira nih. Ya, terus kira bagaimana? Duh. Nyana apa-apa nganarin? Ya, mana lihat no begini Doa. Ya mungkin karena sudah dekat-dekat ini kok kita mau melahirkan jadi sudah berasa sakit yang tapi belakang. So siap nama tuh? Iyo, kita kok suka tapi anak ini masih nama Senja. Senja, maksudnya? Dia yang sembadeng cahaya. Oh, senja matahari. Iyo, dia bagus. Dia warna-warni tuh. Ada keunikan begitu. Bagus. Mantap. Kita pikir tadi senja somu-somu. Sorry. Sedu Katu. Ya, supaya Katu dia boleh mau seterang dang trompe. Suasana keadaan sekarang dang lagi susah. Rin, ada apa so? Tadi Andre juga cepat-cepat kok tadi. Enggak kok. Tuhan tanah, orang udah datang. Loh, Rin. Sabar. Bagaimana? Dong suruh usir petorang dari sini. Sore. Dan Pak Andre ini? Iyo, dengan siapa dang ini? Kita cuma bos dah bilang, ini tanpa dong semua pakai. Dari bos tuan tanah apa bilang pak kita? Bos sibuk. Cuma ngana tre yang mau datang musim. Ini cuma tinggal di sini, bukan di petana ini. Jadi sudah keluar Jo. Jadi sebenarnya nang ngoni selama ini bukan ngoni punya di sini. Iyo, orang pesan kuat di sini cuma ada manumpang kuat. Kita baru tahu selama orang baku kenal, kita juga baru tahu kalau seperti ini. Iyo, ini sebagian trompe keadaan. Sampai itu Ale belum dapat kerja, kasihan. Kong, ngoni rencana mau tinggal di mana dong? Itu no, tapi pikir yang tak terang mau tinggal di mana kasihan. Apalagi kita semua melahirkan ini. Itu Leno kita dah pikir-pikir dengan kondisi ngana seperti ini. Kong bagaimana kesiang? Kita jadi rasa bagaimana ini? Aduh. Ya Rin, bilang bagaimana Kang? Kita seharapkan sih Moni dua tetap sabar, kuat no mau hadapi ini cobaan ini. Pasti ada jalan keluar. Orang juga sebagai tamang nanti kini akan berusaha untuk mencari no jalan keluar biar bagaimana toh. Selama ini juga kita perhatikan pantas si Andre rupa jarang Kang kita lihat-lihat di gereja. Itu sebenarnya juga salah satu kita mau datang pengoni cuma ya sekedar bercerita no. Ada apa no? Ya itu no doa. Kita nak sangka sampai begini dang di situasi.
Jadi jaga baik-baik itu kandungan. Karena sama mungkin Rini ada alami saat ini, itu mungkin juga dialami oleh Bunda Maria pada saat akan melahirkan Tuhan Yesus. Orang pakai joto teladan atau iko joto teladan dari Bunda Maria for orang semua. Kita juga baru tahu ini, kita kaget, jadi kita mau bagaimana ini baru tahu, jadi tapi kita akan upayakan. Malam. Kenapa dia? Kok bagaimana, Dang? Torang harus pindah sekarang. Mau pindah ke mana, Torang? Itu dia pikir-pikir, no. Entah torang mau pindah kemana. Menimpang jo, kau nggak ambil napi baju, kau torang semua pikir, no. Bagaimana, Dang, Torang ini? So begini, no, torang. Kau terima jo tempat keadaan begini. Salah no. Bosa usir pa torang mau bagaimana, teh? Teh torang harus terima sama ini. Andre, tadi so bercerita, no, sempat Rini so bilang kita juga baru tahu orang selama reken batamang baru dapat tahu sebenarnya begini dan untuk keadaan kita jadi prihatin, tapi karena tiba-tiba begini juga bagaimana kita kok belum ada jalan lain. Ya, nak tahu kita mau kemana. Orang mau tempat tinggal di mana, mau melahirkan di mana, kita nak tahu. Ya kita coba mau berusaha, kita mau bertahan, no, dalam situasi begini. Kita cuma ingat kasih yang pari ini. Iyo, itu aduh. Dengan nama yang bagus kenapa anak. Dia surencana. Tadi sempat bercerita. Mesti kuat, Re. Ya nganape situasi juga kita harapkan ngana kuat. Orang lihat juga itu Santo Yosef, dia menjaga dan membesarkan itu anaknya Yesus. Ngana tahu tuh, orang kasihan. Orang pikiran begini, orang juga ini manusia biasa. Kita memang dulu kita rajin pergi gereja, kita tahu juga Tuhan. Tapi orang keadaan begini, orang mesti bagaimana orang? Atau orang harus buat apa? Kan juga begitu, Andre. Ikan siapa mau suka hidup susah? Kita ini mau susah begini. Tapi memang nak terima keadaan begini. Kalau ngana bos sadap senang, karena ngana orang ada. Kita ini siapa? Tak nak suka le begini. Kamu malu? Yang orang-orang lainnya pergi biar nak kasih derma, dulunya nak mau malu. Yang penting orang hati tulus pe gereja. Tapi Tuhan tahu orang pe hidup ini. Ngoni itu seperti keluarga kudus di Nazaret yang ditolak di mana-mana untuk melahirkan orang pe juru selamat. Kita harapkan nganaring Rini dimanapun ngoni pergi, itu teladan keluarga kudus Nazaret dalam kesederhanaan tetap menjadi cahaya bagi orang di mana saja. Itu nama pe bagus Rini so siapkan, senja, sebuah cahaya yang bisa memberi warna berbeda. Jadi ngana setelah dani itu Santo Yosef, no, kuat, tegar. Senja telah berlalu, malam sunyi, malam yang dingin, tak ada yang bersedia menerima. Namun bintang semakin terang. Tiba-tiba terdengar nyanyian merdu malaikat, Gloria in excelsis Deo.
Yesus sudah lahir di kandang yang hina. Maria dan Yosef sangat bahagia. Kita semua berbahagia menyambut kelahirannya. Selamat datang Yesus. Selamat datang di hati kami.